Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang sangat nyaman ini untuk melaksanakan acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 8 BPDB Jawa Timur dengan tema budaya positif. Dengan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada yang sebesar-besarnya atas kehadiran dari Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan diseminasi kami. Mohon izin kami di sini untuk berbagi ilmu ya Bapak Ibu dari apa yang kami dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Ini kami bagikan ke Bapak Ibu guru yang ada di sekitar kami. Kenapa? Karena harapan kami agar ilmu-ilmu yang kami peroleh itu bisa juga dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Langsung ke daftar materinya mungkin Mas Nasir. Jadi di waktu kurang lebih 1 jam ini kami akan membagikan 6 materi. Di mana 6 materi itu terangkum dalam satu induk materi yaitu budaya positif. Di dalam budaya positif ini ada materi-materi kalau di teks kan. Ya, terus materinya ini langsung terus. Nah itu sebelumnya. Nah ini 6 materi ini nanti kami akan menyampaikan yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi, 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang keenam nanti penutupnya segitiga restitusi. Nah, untuk mengawali materi ini, untuk materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Tentunya perkenalkan. Belum sempat latihan. Oke, jadi mohon perkenalan, nama saya Agus Dwi Putra. Saya guru di SMP Negeri 2 Taman di Mundur sini, kebetulan dekat. Saya sehari-harinya mengajar mata pelajaran IPS dan alhamdulillah selain ada tugas pokok mengajar, saya juga ketambahan di tim kesiswaan. Jadi insya Allah bisa sedikit berbagi tentang bagaimana menangani siswa-siswa yang dalam tanda kutip agak aktif gitu ya. Yang pertama kita akan praktek dulu. Saya akan membagikan kertas uring ini. Saya lupa namanya, kertas apa? Sticky note. Oh iya, sticky note. Jadi di sticky note ini saya mohon Bapak Ibu nanti menuliskan satu benda yang sangat disayangi atau digemari oleh Bapak Ibu semua. Satu benda saja mungkin yang paling disayangi, paling disukai, paling tidak bisa lepas dari kehidupan Bapak Ibu semua. Manusia boleh benda hidup, boleh benda mati. Sambut Bapak Ibu. Pak Ali sambut. Jika sudah, mohon sticky note itu ditempel di tangan Bapak Ibu semuanya. Nah, karena itu benda berharga, pasti tidak akan mudah Bapak Ibu untuk menyerahkannya kepada orang lain.
Misalkan saya mau minta benda berharga Bapak Ibu semua yang telah digenggam, boleh nopo mboten Bapak Ibu? Saya minta bendanya. Minta. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Misalkan saya kesayangan. Berarti di dalam diri kita, Bapak Ibu semuanya yakin ya bahwa benda berharga itu tidak bisa sembarangan orang untuk memintanya. Berarti yakin ya. Nah, seperti itulah gambaran dari sebuah keyakinan, Bapak Ibu. Di sini kita tidak berbicara tentang agama ya, maksudnya keyakinan yang kita yakini. Nah, mungkin next ya, di next lagi tadi permainan ini. Nah, jadi antara Bapak Ibu yang mempertahankan benda berharganya dengan orang lain, contohnya saya yang mau minta benda Bapak Ibu, itu ada dua kekuatan ya, atau dua tarik menarik antara yang Bapak Ibu itu mengontrol keyakinannya dengan saya yang mencoba untuk menggoyahkan keyakinan Bapak Ibu. Saya tawar misalkan 100.000, saya tukar dengan laptop, saya tukar dengan benda lainnya, misalkan kan kadang tergoyah, kadang tidak kan. Nah, jika itu sebuah keyakinan, maka hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol keyakinan itu. Nah, selama ini kita terjebak dalam ilusi. Ketika kita sebagai guru, mohon maaf ya anak-anak murid ya, sama apa ya? Nanti kalian dapat juga rahasia dari kami. Selama ini kita seolah-olah bisa mengontrol murid, tapi ternyata tidak. Itu sesuai dengan praktek keyakinan tadi bahwa semua orang itu bisa meyakinkan dirinya sendiri. Nah, apa yang mereka percaya dan juga apa yang mereka yakini. Nah, jadi di sana ada istilahnya ilusi. Next. Nah, ini tadi antara yang diyakini itu ada di teori kontrol atau pilihan kita, kemudian ada yang menstimulus. Menstimulus itu kayak tadi mengiming-imingi atau merayu. Nah, jadi di penerapan budaya positif itu kita memilih yang sisi sini, Bapak Ibu. Nah, mungkin di lain kesempatan ya kita akan membahas satu persatu. Intinya yang kita yakini atau guru yakini, baik juga murid, itu nanti ini. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, kemudian semua perilaku akan memiliki tujuan. Ya, anak diem itu ada tujuannya, anak mungkin hiperaktif itu ada tujuannya sendiri-sendiri. Nah, kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Harapannya nanti anak-anak murid kita juga akan bisa mengontrol dirinya sendiri sesuai dengan keyakinannya. Itu harapannya. Kemudian ya ini tadi sudah saya singgung, kita sebagai guru tidak bisa selamanya itu mengontrol orang lain. Kemudian kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau dalam ranah stimulus respon itu masih ada menang kalah. Contohnya ada anak dimarahin guru, muridnya kalah, gurunya menang. Nah, tapi di budaya positif ini kita tanamkan itu model berpikir menang-menang. Gurunya menang, muridnya juga menang. Baik, Pak.
Ini mungkin peta konsepnya ya, peta konsep dari 6 materi yang saya sebutkan tadi nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Jadi ini kita awali dari merefleksikan diri kita sendiri tentang bahwa hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri masing-masing. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan sampai nanti di sini diharapkan ada sebuah keyakinan kelas. Nah, di mana nanti apa bedanya keyakinan sama peraturan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bisa dilanjutkan Pak Hendani? Nah, kemudian tadi kita membahas suatu kedisiplinan. Kedisiplinan di sini berkaitan dengan suatu istilah di mana ternyata setelah disurvei banyak dari Bapak Ibu guru itu yang tidak tepat untuk memahami makna disiplin, terutama saya. Saya dulu mengira disiplin itu adalah ketaatan, kepatuhan, dan ketertiban. Nah, ternyata setelah saya mengikuti program PGP ini, saya mendapatkan pemikiran baru bahwa ternyata disiplin itu awalnya itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Nah, jadi di zaman dahulu mungkin ya Plato, Aristoteles, Galileo Galilei itu kalau mengistilahkan mereka belajar itu disiplin ilmu. Nah, kemudian entah bagaimana sampai terdistorsi istilah ini sampai ke Nusantara, mulai zaman Belanda, mulai zaman Jepang, sampai sekarang akhirnya makna kata disiplin ini lebih kita pahami sebagai itu tadi, tata tertib, aturan, dan yang bersifat mengikat atau memaksa. Nah, jadi alhamdulillah setelah saya mengikuti program ini, saya bisa memahami bahwa ternyata disiplin itu artinya belajar. Nah, jadi disiplin itu bisa membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Setelah kita mengetahui keyakinan diri kita, hal apa yang kita sukai, kita akan lebih termotivasi untuk belajar hal tersebut. Betul, kira-kira seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan-tujuan dari budaya positif ini nanti diharapkan kita sebagai pendidik juga bisa mengarahkan murid-murid kita untuk memiliki atau mempercayai nilai-nilai kebajikan yang dianut oleh masyarakat banyak. Nah, dari berbagai macam kebajikan antara lain ada toleransi, mungkin gotong royong, tata krama, dan lain sebagainya, itu sudah dirangkum di pemerintah untuk ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana 6 profil pelajar Pancasila ini akan menjadi nilai kebajikan universal yang akan dianut oleh kita sebagai guru maupun peserta didik kita. Nah, jadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir kreatif, itu nanti akan menjadi sebuah keyakinan kepada peserta didik kita agar mereka bisa siap menghadapi tantangan di abad 21 ini. Ya, mungkin dari situ dulu Bapak Ibu untuk pengantarnya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Yusufnya. Pada Bapak Yusufnya kami persilakan. Jadi kita angkat moralnya. Jadi tidak apa-apa lah kamu melakukan itu. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, kemudian langkah yang kedua, orang ketika memvalidasi tindakan yang salah, ini kuncinya ada di alasannya.
Alasannya kenapa melakukan hal itu? Iseng atau di rumah tidak kurang kasih sayang atau dia itu pengen kebebasan dan lain sebagainya. Setelah ketahuan apa sebab anak ini melakukan kesalahan, di poin yang ketiga kita kembalikan ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, di poin yang ketiga, misalkan contoh ini anak ini tidak kerjakan tugas. Nah, di keyakinan kelas kita seperti apa? Ternyata harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Seringkali di sini keyakinan kelas itu kan berbeda-beda antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Nah, jadi kita usahakan kalimat keyakinan itu adalah kalimat yang universal. Nah, misalkan kayak kedisiplinan. Kedisiplinan itu kan bisa berupa mengumpulkan tugas, datang ke sekolah tepat waktu dan lain sebagainya. Jadi nanti kita kembalikan ke anak ini. Ini ada kasus yang kedua, anak tidak ikut ekstrakurikuler. Jadi keyakinan kelasnya itu bisa beda. Di SD keyakinannya seperti ini, SMP seperti ini, SMK atau SMA seperti ini. Tapi kata kuncinya tadi itu kalau bisa keyakinannya itu yang universal. Jadi semuanya itu bisa tercakup. Demikian tadi Bapak Ibu guru hebat semua, diseminasi tentang budaya positif dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih banyak, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.